Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum dimulai seperti biasa, ketika saya kembali ke tanah di mana saya berpijak saat ini, saya selalu, apalagi ini memulai sebuah acara yang sangat besar, di mana ini adalah proses tonggak awal bagi kita semua, khususnya bagi siswa MA Al-Falah yang akan melangkah pada tahap berikutnya. Saya tidak lupa untuk selalu membaca Fatihah kepada muassis Al-Falah Sumber Gayam, Kiai Toha bin Jamaluddin, dan seluruh jajaran pengasuh. Dan saya menyempatkan diri gitu ya untuk selalu berfatihah ketika menginjak tanah ini, karena bagaimanapun itu bagian dari hal yang suprarasional, yang sepintar apapun kita, sepintar apapun kalian, tanpa barokah gitu ya, ilmunya itu tidak akan kemudian banyak dibutuhkan oleh orang gitu ya. Jadi sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama membaca Fatihah bersama-sama. Syaulillahi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi dan apa kabar semuanya para siswa dan siswi? Masih semangat ya? Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Burhan. Beliau ini senior saya, salah satu prototipe di kalangan siswa di zaman dulu ketika saya masih sekolah, karena beliau ini salah satu orang yang juga menginspirasi saya. Banyak senior-senior saya dan salah satunya adalah Pak Burhan gitu ya. Jadi sebelum saya mulai, pertama bahwa saya tumbuh dan besar seperti kalian. Saya adalah siswa MA Al-Falah Sumber Gayam yang di zamannya mungkin ini sudah keren-keren ya. Sepertinya saya harus berdiri, gak apa-apa ya. Di zaman saya dulu sekolah, saya nggak sekeren kalian ya. Jadi di zaman dulu sepatu saya bolong-bolong di mana-mana. Bukan karena tidak mau bergaya, bukan, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Itu ya. Yang kedua, baju saya sangat lusuh karena mungkin di zaman itu yang penting ada aja seragam, uniformnya. Tapi saya melihat sekarang alhamdulillah kemajuannya sudah luar biasa. Sudah pada cakep-cakep, yang siswinya udah cantik-cantik. Di zaman dulu ngelihat aja nek gitu ya. Di zaman saya sekolah dulu gitu, ngelihat foto saya kan punya album ya. Karena kebetulan saat itu saya menjadi salah satu pengurus OSIS, sehingga kemudian ada banyak foto galeri yang saya terima, yang saya cari, yang saya dapatkan ketika menjadi perwakilan MA Al-Falah di berbagai ajang di Kabupaten Pamekasan gitu ya. Jadi saya ngelihat foto saya kok jelek banget gitu ya. Tapi kok jelek-jelek gini kok banyak yang mau gitu ya. Itu MA Al-Falah gitu ya. Gitu ya. Enggak, beneran nih. Udah keriting, kurus, hitam, hidup lagi gitu ya. Tetapi jangan salah, proses yang ditempa oleh MA Al-Falah Sumber Gayam membuat saya menjadi salah satu orang yang di kalangan elit di kampus. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip di sini adalah bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang ada di high level di kampus. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena proses pendidikan yang ada di Al-Falah Sumber Gayam yang luar biasa hebatnya saat itu ketika saya menjadi siswa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Oke, apa yang kemudian dilakukan di zaman saya untuk flashback, untuk kalian pahami yang bagus barangkali bisa ditiru. Pertama, ini berbicara tentang potensi ya. Saya lihat dulu biar tidak menceng kemana-mana. Biasanya kalau saya diberi mic biasanya nggak tahu waktu gitu ya. Jadi ingatkan nanti ya. Oke, memaksimalkan potensi siswa demi terwujudnya organisasi yang inovatif dan produktif. Dan kebetulan hari ini
juga merupakan pelantikan OSIS dan PK IPNU ya, benar ya? Oke, saya ucapkan selamat dulu dan selamat bertugas. Bagi yang menjadi pengurus, itu tidak secara kebetulan kalian kemudian menjadi pengurus, tetapi itu sudah tercatat. Kalian adalah orang-orang yang dipilih, kalian orang-orang yang terpilih yang akan mengemban amanah besar untuk kemajuan organisasi ini dan juga membawa nama besar MA Al-Falah di luar nantinya. Jadi selamat bertugas. Saya lanjutkan. Bagaimana proses di masa lalu? Ini ngomong berbicara potensi. Potensi itu adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu, baik berupa fisik dan psikologis, baik berupa jiwa, baik berupa raga, yang kemudian itu perlu diasah. Kalau kemudian tidak diasah, maka potensi itu tidak akan pernah keluar dari kalian semuanya yang ada di sini. Ketika saya bersekolah di zaman dulu, ini ada Pak Burhan, ini menjadi koreksi kalau apa yang saya sampaikan kemudian salah. Misal, iklim literasi di zaman saya sekolah dulu seperti kalian itu masih sangat hidup. Bagaimana kemudian para siswa ini kalau berangkat tidak bawa buku bacaan, itu kayak anak-anak muda sekarang jalan nggak bawa HP. Dari saking pentingnya untuk membaca buku dan berdiskusi di zaman itu, sehingga di kelas-kelas khususnya yang menyangkut kelas-kelas intelektual, berbicara tentang sejarah, berbicara tentang pemikiran, diskusinya hidup. Ada guru-guru saya mungkin masih ada yang sudah almarhum, ada yang masih hidup. Juga saya sering berfatihah untuk guru-guru saya, itu ya. Jadi diskusi itu kemudian hidup dalam rangka apa, gitu ya? Untuk mengasah kemampuan kita, sesungguhnya potensi kita berada di mana. Itu salah satunya. Membaca buku adalah bagian dari itu. Saya sekarang tanya, ada di sini siswa yang punya jam baca buku khusus? Misalnya dalam 24 jam kalian menyisakan waktu minimal 1 jam. Ada nggak di siswa di sini? Silakan angkat tangan. Saya akan cek nih. Ada nggak? Gak ada ya? Sekarang saya tanya juga. Ada yang koleksi baju bermerek nggak di sini? Ada ya? Merek-merek yang keren-keren lah ya. Ya, Freddy Killer ya. Oke lah, keren. Merek-merek luar yang hari ini ramai-ramai di boykot, misalnya Nike, Adidas dan segala macam. Ada yang koleksi? Ada yang koleksi buku nggak? Catat ini, penting bagi kalian. Kegemaran kalian hari ini akan menentukan kalian hari esok. Jika hari ini kalian gemar bergaya hedonisme, maka di masa depan itu adalah gambaran kalian. Tetapi jika hari ini kalian gemar berada di lingkungan intelektual, maka itu yang akan kemudian menentukan masa depan kalian. Gitu ya? Oke. Jadi sempatkanlah untuk membaca buku dalam 24 jam. Buku apapun baca, Pak. Kitab-kitab juga baca. Pemikiran-pemikiran Islam juga baca. Semuanya dibaca. Itu bagian dari investasi kalian di masa yang akan datang. Barangkali hari ini itu merasa tidak penting. Bagi kalian itu serasa tidak penting. Tetapi efeknya adalah nanti ketika pertama kalian ketika kuliah. Saya merasakan itu. Saya ambilkan contoh, sering mengisi berbagai seminar di berbagai tempat, tidak hanya di Madura, tetapi bahkan di Jawa Timur. Saya pernah ngisi di berbagai kampus di Jawa Timur, menjadi pembicara. Ketika dibaca kurikulum VT-nya, tetap MA Al-Falah yang tercantum. Oh iya, kurang ke depan karena terbiasa. Saya kebetulan punya program di JTV Madura, gitu ya. Ya benar,
Bisa dicek di JTV Madura, saya punya program, saya kebetulan ini adalah presenter, saya ini adalah host di sana, dan dosen juga bidang keilmuan saya adalah komunikasi, gitu ya. Sehingga pegang mic agak jauh, saya pikir peka, ternyata harus begini-begini gitu ya. Oke. Oh enggak hidup. Oke. Saya lanjutkan. Ketika saya mengisi acara di berbagai tempat, maka MA Al-Falah Sumber Gayam di kurikulum Fatih, baik yang hanya dibacakan atau ditampilkan di proyektor, MA Al-Falah tetap terpampang bahwa saya lahir dan besar di MA Al-Falah Sumber Gayam. Oke. Saya ketika berada di kelas, ketika menempuh pendidikan baik di S1 maupun di S2, gitu ya. Apa yang kemudian membuat saya gemar berdiskusi, gemar berdialog? Kalau hari ini kalian berdialog tentang keilmuan, berdiskusi tentang hal-hal keilmuan, politik kah, hukum kah, pendidikan kah, barangkali nggak keren, barangkali caca apa segala macam. Justru hal itulah yang memotivasi lah. Ini kalau ngomong di depan adik-adik yang sama-sama MA Al-Falah ini jadi kikuk-kikuk gimana gitu ya, karena ngerasa saya sendiri di situ dulu gitu ya. Ini sama seperti kalian, tapi tidak sekeren kalian lah dulu ya. Kalau kalian nih sekarang, waduh keren-keren bener deh keren sekarang. Jangan saya ngelihat foto sendiri enek aja apa ini. Oke, saya lanjutkan. Ketika kemudian berada di kelas, apa yang memotivasi saya, apa yang menjadi basic saya, apa yang menjadi pondasi saya, kekuatan intelektual saya adalah ketika berproses di MA Al-Falah Sumber Gayam, di mana organisasi itu di kelas kegiatannya adalah selalu berdialog, berdiskusi, selalu berdialog, berdiskusi. Maka ketika saya menempuh pendidikan S1, bacaannya sudah mulai meningkat. Jika sebelumnya membaca buku-buku pelajaran, membaca buku-buku yang ringan, hanya seputar kalau misalnya belajar tentang EPS, belajar tentang IPA, belajar ya seputar mata pelajaran. Ketika di kampus, bacaan-bacaan mulai meningkat nih, membaca tentang pemikiran-pemikiran Islam, pemikiran-pemikiran filsafat barat, mulai belajar tentang logika, filsafat, yang akhirnya itu mengkonstruksi pemikiran saya tentang bagaimana dunia intelektual dan hal-hal yang kemudian saya raih hingga saat ini. Nah, makanya kemudian sejak di MA Al-Falah itu, budaya berdebat, budaya berdiskusi, bukan debat ya, budaya berdiskusi ini dihidupkan, gitu ya. Dimulailah dengan budaya membacanya. Ini perpusnya sering penuh nggak? Gak keren kayaknya. Nah, saya bermimpi gitu ya, bahwa MA Al-Falah Sumber Gayam itu pada saatnya akan melahirkan penulis-penulis hebat. Bagaimana bisa nggak? Sangat bisa. Pesantren-pesantren lain bisa melahirkan penulis-penulis hebat. An-Nokoyah Gulu-Gulu Sumenep, keren, banyak lahir dari sana. Al-Amin, aduh banyak penulis dari sana. Nurul Jadid, Bata-Bata, Banyuanyar, karena pergaulan saya udah kesana gitu ya. Saya kemudian berpikir, apa yang salah dengan MA Al-Falah Sumber Gayam ini? Padahal kalau berbicara tentang pengetahuannya juga sama-sama banyaknya. Maka saat inilah waktunya dimulai oleh kalian. Kenapa harus dimulai dari kalian? Jika kemudian misal nih tahun ini atau tahun depan terbit buku dari kalian semua, sumbang penulisan-penulisan, baik itu artikel kah, puisi kah, cerpen kah, kemudian novelet kah, novel kah, maka kalian akan dicatat dalam sejarah menjadi salah satu penulis yang kemudian dibaca oleh generasi-generasinya selanjutnya. Itu motivasi di awal ya. Ini belum masuk materi loh. Aduh ya Allah.
Ini hampir jedut, kan nggak lucu pemateri blog, kan nggak enak dilihat gitu ya. Yang nempel di pikiran kalian pematerinya jatuh, materinya nggak masuk sama sekali gitu kan nggak lucu gitu ya. Nah, itu motivasi awal bagi kalian bahwa kita semua ini sama, Pak. Adik-adikku semua ini, kita ini sama, makannya sama, nasi juga sama. Hanya prosesnya yang berbeda. Dia yang berproses biasa-biasa saja hanya akan menjadi orang biasa. Tetapi dia yang berproses sangat keras, maka dia akan pada saatnya menjadi orang yang bernilai. Pak, besi sama-sama besi. Besi yang ditempa 1 kali 2 kali jadi pisau dapur. Buat ngiris bawang, buat ngiris tahu, tempe gitu ya. Ditempa biasa-biasa saja, tapi lihat keris. Dia ditempa, dimasukkan ke air lagi, ditempa lagi, masukkan ke air lagi, sampai berkali-kali. Akhirnya jadi keris. Keris di mana tempatnya? Di pundak raja-raja, hiasan di mana-mana. Karena ini proses menempa diri saja. Kalau kalian hari ini berproses biasa-biasa saja, pulang sekolah, guru menjelaskan main-main saja, nggak penting dan segala macam. Lalu bagaimana kemudian menempa diri kita dengan keras sehingga kemudian menjadi bernilai? Maka mulai dari sekarang bahwa saya harus serius. Kalau kalian lembek kepada dunia ini, maka dunia akan keras kepada kalian. Tetapi ketika kalian keras kepada diri sendiri dan kepada dunia, maka dunia ini akan lembek kepada kalian. Kalian tidak perlu cari duit, Pak. Duit yang cari kalian. Nah, sekarang saya perlu pegang bahwa sesungguhnya ini kalian harus pahami. Berdasarkan penelitian di berbagai jurnal diterbitkan, ada 2 hal yang akan menentukan masa depan kalian, kecemerlangan dan kesuksesan. Pertama yang bernama soft skill, dan yang kedua hard skill. Apa sih soft skill itu? Soft skill itu menyangkut kemampuan-kemampuan yang itu ya tidak bisa kemudian hanya didapatkan oleh sekolah-sekolah formal dan kursus-kursus saja, tidak, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman, interaksi sosial. Apa soft skill itu? Menyangkut kemampuan berdiplomasi, berdiskusi, berbicara, attitude. Ya, percuma misalnya kita sepandai apapun tapi tidak punya akhlak, siapa yang mau pakai kita? Gak akan ada, Pak. Muncandreng matur, pa pentere bencong mentandi akhlak cong. Gak bakalan ada orang yang suka. Attitude yang pertama. Ketika attitude, makanya kalau masuk ke pesantren-pesantren, akhlak lebih tinggi nilainya, gitu ya? Gimana? Daripada ilmu, daripada kemungkaran. Di mana kemungkaran? Gitu ya? Maka katanya, soft skill itu ternyata menentukan 90% kesuksesan. Yang kedua adalah hard skill. Hard skill itu menyangkut kemampuan-kemampuan kita di bidang skill tertentu, dan itu bisa didapatkan di bangku sekolah-sekolah, di kursus-kursus. Misal kemampuan menjahit, kemampuan merakit mesin, kemampuan apa namanya, ya menyangkut hard skill, kemampuan apapun itu. Nah, skill-skill khusus itu jika kemudian tidak mempunyai soft skill, maka kemudian tidak bernilai. Maka keduanya ini harus kemudian dikombinasikan, gitu ya. Jadi 2 hal ini kalian harus pegang dan kalian harus ingat. Mulai saat ini potensi itu harus diasah. Pertanyaannya sekarang, di manakah ekosistem terbaik, tempat terbaik untuk mengasah potensi itu selama menempuh pendidikan di sekolah? Ada yang tahu di mana? Ada yang tahu di mana? Di mana? Pesantren, di pondok lagi? Tempatnya adalah di organisasi. Gitu ya. Kenapa? Karena organisasi itu adalah tempat kita berinteraksi, mengaktualisasi diri, menuangkan pikiran. Bagaimana kemudian menyatukan visi? Karena kita tahu definisi organisasi adalah berkumpulnya
2 orang atau lebih atau beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari sekian banyak kepala-kepala ini disatukan dalam sebuah organisasi demi mencapai tujuan bersama. Karena perbedaan pikiran, karena perbedaan argumentasi, karena perbedaan sudut pandang, maka kemudian bagaimana menyatukan itu untuk tujuan bersama-sama, untuk demi tercapainya tujuan itu. Nah, potensi itu bisa kemudian diasah dari situ. Mumpung kalian hari ini masih muda, mumpung masih MA Al-Falah Sumbergayam, tahap-tahap ini akan kalian lalui. Ya, jangan kemudian pikirannya, yakinlah bahwa pendidikan itu yang utama. Potensi itu akan tergali dari sana. Itu ya. Nah, saya berharap bahwa kalian punya mindset untuk tidak hanya selesai di MA Al-Falah Sumbergayam atau hanya SMA saja, MA saja. Harus lanjutkan S1, S2, S3 tuntaskan, Pak. Jangan ragu itu. Jangan ragu, itu sudah janji Tuhan. Kalau kalian menempuh pendidikan, maka yang menjamin itu Tuhan langsung. Kalau sudah pikirannya aduh tak di biaya, Pak. Ingat bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kalian sudah berprasangka bahwa tidak punya biaya, mengesampingkan Tuhan, jangan kaget kalau memang pada akhirnya tidak ada biaya. Saya juga berangkat dari basis keluarga yang juga ya gak usah saya lanjutkan lah gitu ya. Tetapi kemudian selesai S2, apakah nunggu dari orang tua? Enggak. Tapi keyakinan bahwa entah persoalan sumbernya dari mana nanti akan datang sendiri. Makanya mumpung masih muda, mentalnya dibangun. Apalagi santri, Pak. Santri itulah nemu beuy. Bangsa carah jadeng. Jadi kalau pikirannya hanya orang tua, aduh. Jadi pikirannya sudah mulai, karakter santri itu luar biasa. Santri itu selalu menemukan cara. Santri itu selalu apa? Ketika berada dalam titik tertentu, dia menemukan lompatan hebat. Itu santri. Makanya bangun dalam pikiran kalian bahwa pendidikan itu tidak hanya selesai tingkat MA. S1 harus diraih, S2 juga harus dilanjutkan. Persoalan biaya, yakinlah Tuhan yang menjamin. Oh, Bapak kok setasawuf itu? Ya, karena saya pernah menggantungkan pikiran dengan logika dan tidak akan tuntas, Pak. Al-Ghazali saja mencari Tuhan melalui filsafat gak ketemu, Pak. Maka kemudian dia kembali ke tasawuf. Kombinasi keduanya sebagai santri, ini pesan saya juga. Ketika kalian berada di kampus manapun, lalu kemudian kalian mengikuti organisasi apapun, bacaan-bacaannya apapun, jangan pernah lupa basis keilmuan kalian dibangun di MA Al-Falah Sumbergayam. Tetaplah menjadi mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai pesantren. Itu saja. Gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Selanjutnya, sebelum ini mungkin kita ada dialog ya. Oke, sebentar saja. Jadi tantangan kita ke depan sebagai generasi muda hari ini, apa yang disampaikan oleh Yeni Wahid, bahwa akan ada 3 tantangan besar untuk kalian yang hadapi. Kita tahu bahwa pemerintah hari ini mempunyai program yang sangat cemerlang, yakni Indonesia Emas tahun 1945. Kalian yang akan kemudian menjadi bagian dari itu. Pilihannya mau jadi penonton atau mau menjadi pelaku. Oke. Kalau pelaku di pondoknya nggak ada bukunya gimana? Nggak gemar baca buku gimana? Sudah, saya cerita dulu. Ini hal yang mungkin agak aneh ya. Gini, ketika pertama kali saya ke kampus, ada seminar besar, seluruh mahasiswa kumpul, ada ribuan orang. Ketika dialog forum seminar seperti ini, silakan ada yang mau bertanya. Saya, Pak, yang paling di depan, tanya begitu. Padahal nggak tahu pertanyaannya apa.
Kenapa? Karena terbiasa ketika ada di MA Al-Falah, ketika ada forum seperti ini, saya yang paling depan begini-begini. Lalu disoraki oleh teman-teman saya. Justru karena sorakan itulah saya merasa menjadi pemenang. Adrenalin saya terpacu. Kenapa mereka bersorak? Karena mereka tidak mampu, Pak. Saya merasa yang paling mampu saat itu. Lah iya, ketika dicemooh oleh teman-teman kelas, karena dia tidak berada di basis intelektual dan saya berada di basis intelektual. Padahal pertanyaannya sebenarnya nggak tahu, Pak. Modal nekat aja gitu ya. Udah tepuk tangan yang keras aja, nggak usah. Ya, jadi adik-adik lagi, adik-adik semuanya, ketika kemudian misalnya di seminar saya tetap tanya, ketika saya ditunjuk oleh moderator, saya ke depan, saya mikir dulu mau nanya apa ini. Tapi kalau sudah kepepet namanya santri, ada aja. Ya seperti ya santri-santri yang sekarang ini, kalau ditegur alasannya sudah segudang itu. Kira-kira seperti itu. Nah, karena terbiasa berada di wilayah intelektual itu, gitu ya, maka akhirnya selalu penasaran, gitu ya. Bener nggak sih ternyata ilmu-ilmu yang diterapkan hari ini termasuk handphone ini karena penemu-penemu Islam? Maka saya baca itu. Tidak akan pernah ada yang namanya teknologi secanggih hari ini kalau Al-Khwarizmi tidak menemukan yang bernama rumus aljabar itu, gitu ya, algoritmanya. Tidak akan pernah kemudian ada teknologi. Atau HP yang sangat canggih hari ini ada kameranya yang luar biasa hari ini, siapa penemunya? Ada yang tahu? Gak ada. Santri loh, santri nggak tahu loh. Penemunya adalah orang Islam yang bernama Al-Haytham, yang hari ini kemudian dibuat film dokumenter menjadi bapak optik dunia. Ya, Leonardo da Vinci, Galileo juga hanya membaca buku-bukunya Al-Haytham. Dialah penemu optik. Andai saat itu optik tidak ditemukan oleh Al-Haytham, ilmuwan-ilmuwan barat itu hanya meneruskan, Pak, membaca, mengembangkan, lalu diaplikasikan dalam teknologi. Ini teguran nih. Mungkin saya disuruh berhenti, nggak panjang-panjang. Oke, jadi kalau kalian pada akhirnya ketemu dengan buku-buku yang menceritakan hebatnya pemikir-pemikir Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam, kalian akan termotivasi. Cobalah kalau pegang HP, jangan game terus. Tahu Al-Kindi enggak? Tahu Ibnu Arabi enggak? Al-Farabi tahu enggak? Ibnu Sina tahu enggak siapa? Ya, baca itu untuk kemudian memotivasi kalian. Itu ya. Dasarnya adalah jangan merasa bodoh, jangan merasa bahwa kalian tidak pintar. Kita semua punya potensi yang sama. Hanya persoalan prosesnya yang beda. Otak kita sama, segumpalan daging segini doang, Pak. Makannya nasi sama, dulu saya minum air pet sama. Cengi pada. Gunakan sokropo biasa, santre. Lepas tak kirim sobuja biasa, santre, Pak. Oh Pak, saya nggak pinter karena kurang gizi, itu alibi. Ya, sama. Kalau kalian merasa, Pak saya jarang dikirim Pak Anies, sama pada magilang kok pada kirim cukung sangar. Kalau sekarang kirimannya keren-keren ya. Keren-keren. Kalau sekarang keren-keren Pak. Mamintanin kadang tua. Kok tahu Bapak? Iya, wong anak saya santri juga. Bahkan anak saya sudah saya pondokin di sini. Ya, jadi bagaimanapun saya pergi jauh, saya tidak akan pernah melupakan yang namanya MA Al-Falah Sumber Gayam. Bahkan saya juga telah memondokkan anak saya di MA Al-Falah, di Al-Falah Sumber Gayam ini sekarang. Jadi saya punya generasi juga, gitu ya, untuk mengikat saya agar tidak jauh dengan guru-guru saya.
Itu saja yang saya perlu sampaikan. Sepertinya kalau ini terlalu panjang, sebenarnya materi tentang keorganisasian saya masih banyak. Dan ingat bahwa kalian ini sesungguhnya orang-orang yang hebat sesungguhnya. Hanya persoalan prosesnya. Kita tahu bahwa Pamekasan ini melahirkan salah satu pahlawan nasional yang hebat di usia sangat muda seperti kalian. Siapa? M. Tabrani semisal. Beliau kemarin dianugerahkan menjadi pahlawan nasional karena kegigihannya berjuang agar ketika dia menjadi ketua panitia Sumpah Pemuda 1, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di usia yang keberapa? Masih 15 tahun, masih kelas 1 SMA kalau nggak salah. Jadi M. Tabrani itu sekolah HIS-nya atau Holland Indian School namanya di Pamekasan. Kemudian dia sekolahnya SMP-nya di Surabaya, MA-nya di Bandung. Ketika 15 tahun itu SMP. Ya, SMP ya. Ketika dia sekolah di Surabaya, dia sudah menjadi Java Surabaya, dan dia diutus untuk kemudian mengikuti kongres di Solo, Kongres Indonesia 1. Artinya apa? Usia-usia yang seperti kalian ini masih sangat muda. Dia bertarung dengan M. Yamin. Pernah dengar M. Yamin? Pastilah, masa di buku pelajaran sejarah nggak ada M. Yamin. Yang nggak ada justru M. Tabrani, seingat saya. Padahal ketika di Kongres Pemuda 1 itu, M. Tabrani lah yang kemudian bertarung dengan Yamin. Yamin menginginkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia, tapi Yamin tidak mau. M. Tabrani tidak mau. M. Tabrani orang Pamekasan, Pak. Atas perjuangan dari Balai Besar, karena dulu saya juga pernah kedatangan dari Balai Besar Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur dan juga dari Kemendikbud yang datang ke acara saya di JTV. Saya nge-host waktu itu tentang bagaimana perjuangan M. Tabrani. Bahkan salah satu gedung di kementerian di Jakarta sudah diberi nama M. Tabrani, Sastro Wicitro. Artinya apa? Bahwa orang Pamekasan ini sungguhnya punya potensi yang hebat untuk menjadi orang hebat. Hanya saja, yuk mulai sekarang kalian coba mulai ubah mindsetnya. Punya uang, jangan hanya mikir saya mau beli sepatu, cukup sepatunya yang ada aja. Jangan mikir beli baju terus, jangan beli jam tangan terus, jangan mau beli HP terus. Berapa sih harganya buku? Sekarang 50 ribuan. Berapa sih harganya buku? Coba cari buku-buku yang untuk bacaan yang fun ke kalian, yang cocok dengan dunianya kalian. Gak apa-apa buku apapun itu dibaca, tanpa kalian sadari di bawah mindset kalian akan tertanam bagaimana cara penulisannya. Ibaratnya otak kita ini seperti gudang, Pak. Kalau kita menyimpan sesuatu di gudang itu, ketika dibutuhkan kita tinggal mencari. Misal hari ini kita membaca tentang M. Tabrani. Kita baca tentang M. Tabrani. Ditaruhlah di pikiran kita. Pada suatu saat, 5 bulankah, 1 tahunkah, ada orang yang berdialog tentang M. Tabrani. Oh iya, saya pernah baca tentang M. Tabrani. Dicari lagi di gudang itu, di memori kita. Oh iya, saya ingat. Ibaratnya begitu tuh membaca. Tanpa membaca maka tidak akan pernah bisa menulis. Tanpa membaca, dialog kalian tidak akan berkualitas. Gitu ya. Oke, barangkali mungkin saya berharap bahwa saya hanya berpesan bagi para pemimpin terutama organisasi di sini bahwa inovasilah yang membedakan pemimpin dengan pengikut. Jadi para pemimpin organisasi, kata Steve Jobs begitu ya. Tahu Steve Jobs juga? Steve Jobs itu bilang, inovasilah yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin itu harus berdiri, harus punya banyak inovasi. Dia sudah duduk kalau anak buahnya masih tidur. Dia sudah harus berdiri kalau anak buahnya sudah bangun. Dia harus sudah berjalan ketika anak buahnya sudah berdiri, dan dia harus sudah berlari ketika anak buahnya sudah berjalan. Artinya harus langkah lebih maju pikirannya. Pemimpin jangan leha-leha, berprosesnya harus
jauh lebih keras daripada orang-orang yang dipimpin. Dan bagi para pengurus, lakukan apapun yang menjadi tugas dan fungsi kalian. Jangan kemudian ngambil jobnya orang lain. Kalau hanya divisi, jangan ngambil jobnya ketua. Kenapa? Pada saatnya nanti ketika kalian menjadi ketua, jangan mengeluh ketika anak buah kalian kemudian melangkahi tugas kalian. Kalau bahasanya akan kembali, setiap tindakan kita akan kembali pada kita, dan itu saya rasakan. Kayak dulu ketika ada seminar begini, saya kadang tidur gitu ya, tidur kayak gitu. Sekarang ada yang balas ke saya gitu, tidur juga gitu. Tapi jangan dibangunkan, jangan. Jadi yang jadi ketua, jalankan tugas dan fungsinya. Yang jadi divisi, yang jadi apapun, jangan ngambil jobnya orang lain. Lakukan tugasnya. Ingat bahwa bukan karena kalian menjadi ketua yang akan kemudian menentukan masa depan kita, bukan. Tapi proses dan keikhlasannya. Kalau kalian ikhlas berbuat untuk organisasi, kalau kalian ikhlas untuk organisasi, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri. Pahalanya kalian yang dapat, gitu ya. Pada saatnya keikhlasanlah yang akan menentukan. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Besar harapan saya bahwa pada saatnya nanti, saya berharap bahwa akan muncul penulis-penulis hebat. Dan saya juga katakan hari ini, saya siap untuk mementori. Kebetulan gini-gini, sekalipun saya basic keilmuan saya adalah ilmu komunikasi, tetapi ketika berada di MA Al-Falah saya sering nulis puisi. Akhirnya kebiasaan saya menulis puisi jadi buku, Pak. Ontologi puisi, politik dan cinta. Tetapi hari ini saya juga sedang menggarap 2 buku sekaligus, biografi, tapi masih belum cetak, dalam proses. Gitu. Jadi sebelum nanti diakhiri, kalau masih ada waktu ya dialog ya. Oke, saya buka, jangan lama-lama ya, 2 penanya saja. Nanti saya akan coba bacakan 1 puisi saya untuk kalian semua pada kesempatan ini. Silakan. Ya baik, sudah cukup dari pemaparan dari pemateri Bapak Kaisang. Dari kesimpulan pemateri barusan bahwa potensi itu harus harus diasah. Karena tempatnya potensi itu ada di organisasi. Dan juga barusan beliau lebih mencontohkan untuk membaca buku, karena memang membaca buku ini tempat investasi kita untuk lebih tingkatnya lagi untuk 2 hal tersebut. Yang pertama soft skill dan juga hard skill. Ini soft skill menyangkut kemampuan yang berdasarkan individu, dan dalam penemuan ini dua hal ini soft skill ini sudah terbukti 99%. Dan hard skill itu kemampuan di sekolah kita, terutama di kelas dan di sekolahan kita. Dan perlu kita ketahui inovatif diri yang bisa memimpin diri kita sendiri. Selanjutnya sesi tanya jawab dari undangan 1 dan dari siswa 1. Disilahkan untuk siswa. Undangan 1 dan juga siswa 1. Silahkan memperkenalkan nama dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Rozif Rajman. Saya duduk di kursi kelas 11 IPA. Alamat saya dari Bangkes. Saya ingin bertanya sebentar. Saya sebenarnya ingin pada masa sebelumnya saya ingin mencalonkan untuk menjadi ketua, karena sebenarnya ingin memberikan, tidak hanya ingin memberikan dampak kepada MA, sebenarnya ingin, mungkin niat saya ini masih niat, mungkin bantu doa untuk prosesnya berdampak kepada pesantren. Mungkin proses saya ini banyak orang benci, saya sadar. Terus saya di sini ada program yang namanya Otak-atik dan Soekarno. Di dalamnya ada diskusi, Kak. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kita mendapatkan bahan dalam diskusi kami, karena di dalam diskusi itu cuman yang dibahas cuman lingkup yang tidak jauh. Misalkan seperti rokok ilegal itu. Kan datanya sudah kita tahu, Kak, itu. Jadi untuk berbicara lebih luas kami tidak mampu, Kak, karena kami kekurangan data. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Rashid dari MA Nurul Jadid Bung Baru Kado Pamekasan. Pertanyaan saya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan karakter atau mental kita supaya kita menjadi lebih berani. Yang kedua, bagaimana cara menggali potensi kita, semisal orang tua menjadi hambatan. Bagaimana cara meningkatkan potensi kita? Orang tua kenapa? Yang kadangkala orang tua menjadi penghambat. Kita menjadi lebih baik. Mungkin itu pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama dari Mas Rosi ya, Rozi ya, Rozif. Nah, dipanggilnya apa, Mas? Najam. Oh iya, Mas Najam. Ya. Dalam mengembangkan dialog itu bagaimana mendapatkan bahan, gitu ya. Jadi memang ketika kalau program dialog itu materinya itu saja, bagaimana untuk mengembangkan? Kita kekurangan bahan. Ya bahan itu memang harus dicari, bacaan-bacaan harus dicari, Pak. Makanya kemudian ya minta fasilitasnya, baca majalah kah? Makanya kemudian kalau kalimatnya siapa yang menguasai media, informasi, maka dia akan menguasai dunia. Iya kan? Maka dapatkan informasi itu. Makanya kekuatan dunia ini juga ditentukan oleh informasi-informasi. Dikuasailah media-media oleh kelompok-kelompok. Yap, dalam geopolitik global, media menjadi salah satu hal yang penting untuk kemudian menjadi alat propaganda. Termasuk hari ini perang di Palestina dan Israel. Kenapa penting diambil itu? Karena itu menjadi saluran informasi untuk memperkaya pikiran. Apalagi hari ini dalam teori ilmu komunikasi gitu ya. Sekarang ini yang disebut sebagai era post-truth, di mana fakta sudah tidak bisa merubah mindset orang. Ketika dia sudah terpapar informasi, dia akan meyakini itu. Apalagi publik mempunyai kecenderungan tidak punya kemampuan verifikasi dan cek fakta, tidak punya. Main telan aja. Ketika ada informasi hoax diterima, kemudian menular kebencian. Nah,
untuk memperkaya, kembali ke pertanyaan tadi, memperkaya itu maka tentu harus banyak bacaan dan banyak informasi. Jika bicara tentang misalnya tembakau dan segala macam, itu aspek ekonomi. Gimana dengan pendidikan? Gimana tentang politik? Penting nggak siswa ini berbicara tentang politik? Sangat penting. Jangan kemudian ikut bahwa santri nggak boleh kemudian berpikir tentang politik. Kalau kemudian politik ini tidak dipegang oleh santri, lalu siapa? Kalau politik dipegang oleh orang yang jahat, lihat India dulu, dan namanya Gujarat dulu, adalah negara muslim yang luar biasa hebat. Hari ini siapa pemimpinnya? Hindu, Pak. Kenapa? Karena orang-orang Islam sengaja dijauhkan dari panggung politik. Akhirnya penguasanya adalah orang-orang non-Islam. Sengaja dibuat benci ke politik. Gitu ya. Saya nggak nyuruh bahwa Imam Al-Falah Sumber Gayam ini harus berpolitik. Enggak. Silahkan berdasarkan kesenangan kalian masing-masing. Pilihan-pilihan kalian nanti ketika waktunya. Sementara silahkan kemudian berproses di dunia pendidikan. Gitu ya. Bekalnya tetap adalah pendidikan, keilmuan. Jangan pernah membenci politik. Ketika bicara tentang politik, lalu hukum, pernah nggak baca tentang hukum? Ya kan, kering. Pahami itu. Ngerti nggak tentang politik? Politik ini tidak hanya memilih partai politik di sini, enggak, Pak. Ada yang namanya peta politik, politik regional, politik global, politik nasional, politik global. Apa sih politik global? Bagaimana kemudian terbentuknya PBB? Itu dibentuk secara politik, Pak. Bagaimana perang dunia 1? Berangkat dari politik, Pak. Perang dunia 2, runtuhnya Turki Utsmani, kerajaan Islam terakhir, itu juga politik, Pak. Bagaimana kemudian Turki yang berkuasa berabad-abad lalu diubah kemudian menjadi negara demokrasi yang plural, yang bahkan di sana azan saja sampai diubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki oleh orang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, sekuler. Ketika kemudian Turki Utsmani runtuh, itu juga politik. Pernah nggak baca tentang sejarah itu? Kalau ilmu kalam kalian mesti belajar di pesantren dong, gitu ya. Bagaimana ketika Rasulullah wafat, siapa penggantinya, munculnya Khawarij, lalu bagaimana para sahabat kemudian dibunuh, lalu kemudian muncullah yang bernama kerajaan Umayyah, kemudian Abbasiyah, setelah Abbasiyah runtuh lalu kemudian ke Turki Utsmani. Ini kan bicara tentang sejarah juga, bicara politik di dalamnya. Kenapa? Karena pertikaian antara umat Islam yang terjadi di masa lalu, ini kandungan nilai-nilai politiknya begitu besar, Pak. Ya, benar kan? Peletakan batu saja antar kafilah harus kemudian didamaikan secara politik. Pembentukan piagam Madinah juga itu politik. Gitu ya? Politik bicara, hukum juga diajak belajar tentang hukum, ekonomi juga belajar tentang ekonomi. Kalau bicara hanya tentang tembakau kan itu kan mikroekonomi, Pak, salah satu bidang ekonomi. Bagaimana dengan yang lain? Harga kopiah, bagaimana kemudian harga sepatu ditentukan oleh siapa, harga kerudung, harga ini juga ditentukan oleh orang-orang politik, segala macam. Nah, memperkaya itu perlu bacaan-bacaan, sehingga penting agar kalian juga mengkonsumsi informasi yang banyak. Silahkan misalnya pesan ke guru-gurunya, Pak saya pengen baca majalah, Pak saya pengen baca majalah ini, terbitan ini. Biasanya saya saja di rumah saya punya taman baca. Kalau di Bangkes, kebetulan rumah saya kan di Bangkes ya, di Al-Falah 2. Di situ saya dengan adik saya mendirikan taman baca yang bernama Compok Literasi. Buku-bukunya banyak, sering dikirimi oleh Perpustakaan Nasional, Kominfo, dikirimi dari berbagai tempat. Begitupun di rumah saya kebetulan punya perpustakaan pribadi, perpustakaan mini, dan itu saya juga buat taman baca. Anak-anak SMP itu datang ke rumah mau baca, ada bacaan anak-anak segala macam lengkap. Nah itu biasanya dikirimi secara gratis dari luar, gitu ya.
Apalagi lembaga pendidikan seperti ini yang kemudian kalau bekerja sama dengan jejaring literasi nasional mesti akan mudah mengakses informasi itu. Apalagi hari ini kalau kalian pulang gadgetnya banyak, apa nggak sempat baca untuk kemudian mencari inspirasi bahan diskusi? Kan nggak mungkin nggak sempat gitu. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana membentuk mental dan karakter? Mental dan karakter itu tidak kemudian abrakadabra jadi, ditiup embun-embunnya jadi enggak ada yang instan. Makanya kemudian potensi itu diasah berdasarkan pengalaman dan setiap kalian berbeda-beda potensinya, Pak. Ada yang mampu di bidang akademis, ada yang mampu di bidang skill, ada yang public speakingnya bagus, ada yang kemudian hanya intelektualnya bagus. Bagaimana mengkombinasikan itu? Karena kalau katanya Host Cokro Aminoto, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang besar, maka bicaralah seperti orator dan menulislah seperti wartawan. Nah, itu kalimatnya Host Cokro Aminoto, gurunya Soekarno. Jadi bagaimana untuk berbicara seperti orator? Ya tentu harus banyak di otaknya, itu harus banyak ilmunya gitu. Kemampuan public speakingnya juga harus bagus. Itu baru bisa bicara seperti orator. Ketika kemudian misalnya Soekarno berbicara, atau Bung Tomo ketika kemudian menghidupkan gairah perjuangan 10 November yang kemudian menjadi hari santri nasional. Gitu ya. Pemuda-pemuda Jawa Timur, merdeka atau mati. Jadi segala macam. Jadi hal-hal semacam itu perlu dipelajari, tidak instan. Karaktermu akan terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman. Maka salah satu tempat dan ekosistem terbaik adalah di organisasi. Hidupkan organisasi. Organisasi itu hanya wadah, itu pasif, Pak. Yang hidup siapa? Orang-orang yang menjabat di dalamnya. Kalau kemudian kalian hidupkan organisasi itu, maka organisasi itu akan memberikan dampak yang luar biasa besar tanpa kalian rasakan. Pada akhirnya pada suatu saat nanti kalian akan merasakannya sendiri. Itu ya, berdasarkan proses mental dan karakter itu dibentuk dari sana. Gitu ya, pengalaman-pengalaman, pendidikan, interaksi sosialnya, bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia bersama interaksi orang tua, lingkungan dan segala macam. Itu akan mempengaruhi. Itu akan sangat mempengaruhi. Makanya ketika saya baca bukunya M. Tabrani semisal anak nakal, ini autobiografi ya, dia tulis sendiri. Kalau autobiografi kan ditulis sendiri, nggak mungkin ditulis orang. Autobiografinya M. Tabrani itu dengan judul Anak Nakal Banyak Akal. Artinya kecenderungan yang nakal ini justru kemudian lebih banyak berulah, bertingkah biasanya, lebih kreatif biasanya begitu ya. Makanya kalau saya ke mahasiswa saya, terutama yang nakal-nakal gitu ya, karena saya tahu, karena saya dulu juga nakal gitu ya. Jadi saya memberikan asesmen khusus, menghandle secara khusus. Karena saya tidak bisa kemudian menilai kemampuan dan kapasitas siswa itu seragam semuanya. Jadi saya tidak bisa melihat kupu-kupu dari cara berenangnya, enggak, saya enggak pernah. Jadi ketika di kelas ada anak yang agak nyeleneh, saya handle dia dengan cara yang nyeleneh juga gitu ya. Jadi seperti itu proses interaksinya. Yang kedua, cara menggali potensi. Kalau orang tua ada apa namanya ya, orang tua yang menjadi hambatan gitu ya. Terkadang memang ada sebuah fenomena yang barangkali orang tua tidak memahami tentang bagaimana proses anaknya dalam menempuh pendidikan. Ada, karena menganggap bahwa pendidikan tidak menentukan apapun, tapi bagaimana kamu kerja gitu, itu ada mindset yang begitu masih di lingkungan masyarakat kita. Nah, bagaimana untuk menghadapi itu? Pertama, jangan pernah menyakiti orang tua kita, apapun, sepintar apapun kita, gak jadi apa-apa, Pak. Itu pesan saya. Tidak ada ceritanya orang hebat di dunia ini yang kemudian sukses, hebat, besar, dan dia menyakiti orang tua. Gak ada. Belum pernah saya temukan, baik dalam bacaan-bacaan dan segala macam.
Tapi kalau cerita orang-orang hebat karena memuliakan orang tua, hampir semuanya rata-rata. Bahkan ada orang yang biasa-biasa saja, dia menjadi masyhur, terkenal di muka bumi dan di langit, Pak, karena memuliakan orang tua. Gitu ya. Pernah dengar ceritanya siapa? Siapa? Nabi Sulaim. Saya juga lupa ya. Siapa tadi ada di pikiran saya. Yang menggendong ibunya ketika dia berhaji itu, mencari Rasulullah. Siapa? Qais Al-Qarni. Tadi ada di pikiran saya. Ya, karena memuliakan orang tuanya. Banyak dari, bahkan bukan dari keturunan ulama, bahkan bukan dari keturunan raja, orang biasa-biasa saja, tapi memuliakan orang tua, hidupnya enak benar, hidupnya bahagia benar. Perhatikan saja, dia yang biasa membantah melawan ke orang tuanya, biasanya akan mempersulit langkah hidupnya. Kalian camkan itu. Makanya jangan pernah membantah apapun kata orang tua. Kalaupun misalnya kita tidak sepakat dengan pendapat orang tua kita, lakukanlah dengan cara-cara yang tidak menyakitinya, tidak menyinggungnya. Itu salah satu caranya. Bagaimana? Tetaplah berproses, tetaplah kemudian gali potensimu, karena potensi itu tidak hanya menyangkut fisik, Pak, tetapi juga menyangkut kejiwaan, psikologis, kemampuan psikologi, tidak hanya berupa fisik, Pak. Gitu ya. Potensi itu tidak hanya menyangkut potensi fisik, gitu ya. Skill apa, potensi, kalau mau bicara potensi. Nah, bagaimana? Ada banyak cara. Saya sebutkan cara menggali potensi. Saya sebenarnya tadi ada buku tentang manajemen potensi diri yang ditulis oleh siapa, saya lupa. Saya biasanya ada di mobil, saya turunkan, ternyata nggak saya bawa. Saya mencatatnya begini: satu, menemukan dan mencatat impianmu itu apa sih sebenarnya. Kalau saat ini saja kalian belum menemukan impian, pengen jadi apa, ibarat kita mau kemana nggak tahu arah, maka mulailah mencatat itu, gitu ya. Yang kedua, mengenali kesukaanmu itu apa. Kalau misalnya, oh saya suka nge-game, Kak, bukan yang itu. Kalau itu namanya konsumeris dari konsumen. Kalian sudah terpapar yang bernama apa namanya? Iya, itu namanya permainan, main saja. Otak kiri, otak kanan harus isi, Pak. Jangan hanya ngisi, main terus pikirannya. Jangan. Jadi sebuah kesukaan yang itu kemudian akan menentukan di masa yang akan datang. Atau kalau misalnya memang kalian ingin menjadi gamers, ya jangan hanya menjadi konsumen pemainnya saja. Bagaimana kemudian menciptakan game itu sendiri? Loh iya, belajar coding dong. Sekalian masuknya adalah di teknik informatika. Belajar tentang bagaimana buat coding, programmer. Gitu ya. Nah, mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Jangan kemudian sok-sokan. Kalau kita tidak mampu di situ bilang tidak mampu. Belajarlah agar mampu. Kemudian selanjutnya menyingkirkan sifat takut gagal. Jangan kemudian merasa takut gagal. Ah, ini tidak akan mampu. Jadi jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanya orang yang tidak pernah mencoba. Jadi orang yang takut gagal itu ya begitu potensinya. Coba, apapun itu coba. Kan saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang petinju hebat, Muhammad Ali, yang pernah dengar nama petinju Amerika yang muslim yang menjadi inspirasi sampai Mike Tyson pun masuk Islam karena dia, gitu ya. Dia mengatakan bahwa ketika kamu mengingat mimpimu dan hatimu tidak bergetar, maka mimpimu terlalu kecil. Ya, jadi mimpi itu harus tinggi bener, Pak. Setinggi langit, setidaknya kalau tidak dicapai di bawahnya dikit lah, gitu ya. Jadi nawar-nawarnya segitu, gitu ya. Lalu kemudian menentukan tujuan hidupmu itu apa. Setidaknya begitu ya. Sudah yang saya
pengen jadi orang yang bermanfaat untuk kehidupan lainnya, misalnya seperti itu gitu ya. Apa? Ya di bidang apa yang kamu tekuni? Gitu ya. Kemudian mencoba hal-hal baru, jangan menonton di satu tempat itu. Itu cara-cara menggali potensi ya. Cobalah hal-hal baru. Kemudian selanjutnya memaafkan diri sendiri, Pak. Jangan pernah mengeluh, tuh saya kok dilahirkan dari keluarga yang begini ya, kok ibu saya yang begini ya, kok saya nggak dilahirkan dari orang kaya terus. Pada akhirnya kalian akan selalu menyalahkan keadaan, larinya menyalahkan Tuhan. Jangan, Pak. Tuhan lebih tahu. Saya juga punya banyak teman yang dilahirkan dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang miskin, yang tidak apa-apa, yang tidak punya apa-apa, tapi kemudian menjadi orang-orang yang hebat karena dia tidak meratapi apa yang diberikan oleh Tuhan, justru mensyukuri itu, lalui itu, nikmati prosesnya. Jangan mengeluh. Mengeluh itu pekerjaan orang yang lemah. Iya. Meskipun hanya itu keahlian kita gitu. Meskipun tidak pernah belajar tentang cara mengeluh, tetapi itu yang paling kita ahli gitu ya. Jangan kemudian mengeluh gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir, harus memiliki motivasi pribadi, motivasi diri sendiri, self healing katanya. Harus memiliki motivasi. Kalau kemudian kita tidak memiliki motivasi, hidup ya begini-begini aja. Apa sih guna pada ngaruh? Ya akhirnya begitu. Kenapa? Karena mimpi kita tidak pernah besar. Kita tidak termotivasi untuk menggapai mimpi itu. Gitu ya. Itu adalah cara-caranya untuk menggali potensi kita. Jadi mimpi harus besar dan termotivasi untuk kemudian meraihnya. Lakukan itu. Ingat bahwa kita saat ini, kita semua yang ada di ruangan ini sedang menjaga sebuah peradaban, terutama yang para santri. Kalian semua yang kaum-kaum terdidik ini, masa depan ada di tangan kalian saat ini. Mungkin kalian hari ini masih belum merasa. Kenapa? Karena kalian tidak merasa terlibat dalam penjagaan peradaban ini. Makanya saya berharap dari kaum santri ini lahir pemikir-pemikir hebat yang itu mampu menjaga khazanah-khazanah keislaman, khazanah-khazanah intelektual yang berperadaban yang baik. Jangan hanya bercita-cita saya pengen jadi orang kaya. Banyak Pak orang kaya Pak, tetapi tidak mampu mengelola, memanage hartanya untuk menjaga peradaban yang baik. Tidak menghibahkan hartanya untuk dunia kebaikan, untuk pendidikan. Banyak orang-orang yang kaya Pak, yang hanya menjadikan kekayaannya untuk foya-foya, untuk pesta, untuk ya flexing, pamer ke barat ke timur. Banyak. Tetapi saya yakin kalau di antara kalian pada akhirnya ada yang jadi kiai, saya yakin pada saatnya nanti di antara kalian ini ada yang jadi kiai, ada yang jadi dai. Amin kan, coba dong. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha kaya raya. Loh, giliran pengusaha kaya raya amin paling keras. Loh, semuanya harus ada Pak. Makanya lulusan MA Al-Falah ini ada yang jadi politisi, ada yang jadi dai, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha. Kayak misalnya Ciher itu kan pengusaha yang menjadikan hartanya di jalur dakwah dan perjuangan, menjaga peradaban yang baik. Itu santri Pak. Makanya beban itu ke depan ada di kalian selanjutnya. Sama prosesnya. Karena saya tahu, karena kakak adik kelas saya seangkatan sama Pak Burhan. Ya sama prosesnya kayak kalian, pakai kopi aja miring-miring begini kadang kok kalau ada acara. Loh iya wong beliau itu yatim, keluar dari keluarga biasa, makan aja susah Pak. Bener. Tetapi punya mimpi yang besar dan dia optimis. Karena saya beberapa kali ketemu, beberapa kali dialog dengan dia, bagaimana menjaga mimpinya. Jadi ketika keluar dari MA memang sudah dagang dia, tanpa modal, belajar dulu, sering ditipu orang. Mimpinya besar dan itu dipelihara.
Bahkan mungkin gitu ya, saya mempunyai asumsi, mempunyai proposisi bahwa melihat Haji Her yang sukses seperti sekarang, dia mengelola mimpinya ini dengan konsisten. Bahkan mungkin dia bergetar kalau ingat mimpinya seperti saat ini itu bisa dicapai, karena mimpinya besar. Ya kalau mimpinya nggak besar, cuman ya begini-begini aja, ke barat, ke timur, ikut arus ke barat, arus ke timur. Dia tidak membuat calon orang hebat itu, dia punya arus sendiri, dia punya cara sendiri. Contoh di kelas gitu misalnya, Haji Her itu memang beda, terutama di pelajaran matematika ya. Dia selalu punya cara sendiri untuk menyelesaikan rumus-rumus paling rumit dari gurunya dengan caranya sendiri yang paling mudah. Itu aneh. Nah, sekarang kalian mampu nggak kemudian membuat arus sendiri dalam pergaulan kah, dalam pemikiran kah, dalam tindakan kah? Ada nggak? Nah, itu yang kemudian kalian harus mulai dicari, potensi-potensi semacam itu. Jangan hari ini kalian ngelihat cihernya yang jadi begitu, jangan, tapi lihat prosesnya. Sama kayak Gus Dur dulu, orang-orang pada ribut semua karena Inul Daratista goyangnya begitu-begitu. Kata Gus Dur, saya santai aja loh. Kenapa Gus? Itu goyang-goyang. Saya nggak lihat kok. Ya kata Gus Dur, lihat prosesnya. Jangan karena kemudian populer hari ini semuanya kemudian melihatnya ke sana. Prosesnya dong lihat, sehingga kemudian itu memotivasi generasi-generasi selanjutnya untuk menjadi orang yang keras terhadap cita-citanya, untuk mencapai cita-citanya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua, dan tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya yang berada di ruangan ini. Ya, saya senang sekali. Sesungguhnya hari ini saya banyak kegiatan. Jadi di kampus sebenarnya juga banyak kegiatan, di teman-teman saya juga banyak kegiatan, tapi saya memilih datang ke kalian pada kesempatan ini. Gak usah tepuk tangan, gak usah. Karena saya memang tidak diundang sih di sana sebenarnya. Saya diundangnya di sini aja sebenarnya gitu. Jadi, tapi gak, benar-benar saya senang sekali berada di antara siswa-siswi MA Al-Falah Sumber Gayam, karena bagian dari hidup saya. Saya merasa benar-benar ditempa. Jadi pondasi hidup saya ya di sini, Pak. Pondasi hidup saya, pondasi pemikiran saya, semuanya berangkat dari sini. Sehingga kemudian saya berada di antara, kembali flashback ke masa lalu. Saya merasa menjadi muda kembali ketika bersama seluruh siswa dan siswi MA Al-Falah ini. Saya juga berdoa agar di antara kalian pada saatnya nanti menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang besar yang tetap kemudian membumi, yang kemudian terus menjaga nilai-nilai pesantren, menjaga nilai-nilai keislaman, keagamaan kita, dan tetap menghormati para guru-guru yang telah memberikan keilmuan kepada kita semua. Sebelum diakhiri, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kalian semua, dan apabila kemudian ada siswa yang ingin berkonsultasi, ingin dimentori tentang bagaimana kepenulisan, tentang bagaimana dunia di luar keaktivisan dan hal-hal khususnya menyangkut kepenulisan ya, saya siap untuk membimbingnya. Bahkan jikapun misalnya ada kelas menulis, saya juga siap untuk membimbingnya, meskipun tidak secara offline, meskipun hanya secara online. Saya juga ingin berkontribusi untuk bagaimana MA Al-Falah Sumber Gayam ke depan semakin maju. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sekiranya jawaban dari Bapak materi sudah cukup ya. Selanjutnya yaitu sesi pemberian cenderamata kepada Bapak materi. Yang akan memberinya itu Bapak Burhanuddin, Kepala Madrasah. Kepada Bapak Burhanuddin dipersilahkan.